Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Rizan, SEMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, yang terhormat Ibu Ati Sumiati, MM, selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, yang terhormat Ibu Dwi Kismayanti Respati, SPD MAK, selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji saya dalam seminar laporan praktik kerja lapangan. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memaparkan seminar laporan praktik kerja lapangan saya pada Divisi Audit and Assurance di KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan BDO Indonesia. Oke, pada daftar isi, presentasi ini membahas mengenai pengalaman kegiatan praktik kerja lapangan saya. Yang pertama itu ada latar belakang, lalu ada profil perusahaan, lalu ada bidang usaha dan visi misi, lalu lingkup pekerjaan, setelah itu pelaksanaan PKL, ada analisis pekerjaan, hambatan dan solusi, serta kesimpulan dan saran. Pada latar belakang, perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis menuntut perguruan tinggi tidak hanya membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Praktik kerja lapangan atau PKL adalah salah satu wadah yang menjadi pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning yang menjembatani antara teori dengan praktik. PKL ini dilaksanakan di KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan BDO Indonesia pada Divisi Audit and Assurance selama 4 bulan dimulai dari Januari hingga April tahun 2026. Peran auditor eksternal sangat krusial sebagai pihak independen yang memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Lalu pada tujuan PKL ini, yaitu menerapkan teori ke dalam praktik kerja nyata, lalu memahami alur audit eksternal, mengembangkan kompetensi teknis dan soft skills pada akuntan publik, serta memenuhi persyaratan akademis. Lalu manfaatnya untuk memperoleh pengalaman kerja langsung di lingkungan KAP profesional, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving, memperkuat kerjasama antara perguruan tinggi dan industri, memberikan bantuan tenaga terampil bagi operasional tim audit. Pada profil perusahaan, nama perusahaan tersebut adalah KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan BDO Indonesia, sebagaimana gambar pada profil perusahaan di samping, yang beralamat di Bandung Branch, Pascal Hyper Square, Blok B62 Jalan Hos, Cokro Aminoto, nomor 25 sampai 27, Bandung 40181, dan saya ditempatkan pada cabang di alamat Ruko Medikal Pondok Kelapa, Jalan Pondok Kelapa Raya, Blok I, nomor I5, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, 13450. Selanjutnya ada bidang usaha dan visi misi dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi dan Bambang. Yang pertama ada audit and assurance, di mana audit and assurance ini melayani audit laporan keuangan histeris, review, dan jasa asuransi lainnya. Yang kedua, tax service, melayani konsultasi pajak, tax compliance, and tax planning. Yang ketiga ada business advisory, melayani due diligence, manajemen risiko, dan transaction advisory. Yang keempat ada accounting and outsourcing, yaitu melayani pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan outsourcing akuntansi. Dan yang terakhir ada risk advisory, di mana melayani audit internal, yaitu IT audit, dan konsultasi corporate governance. Selain itu, visi dari KAP ini yaitu Global Solutions Driven to be the Best. Solusi global dengan komitmen untuk menjadi yang terbaik, didukung oleh tujuan utama yaitu people helping people.
dengan misi yang pertama memberikan layanan profesional berkualitas tinggi dan berintegritas. Lalu yang kedua mengembangkan hubungan jangka panjang berbasis kepercayaan. Ketiga mengoptimalkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada menggabungkan keahlian lokal dengan jaringan global BDO internasional. Pada lingkup pekerjaan, proses audit yang dijalankan mengikuti BDO Audit Approach yang terintegrasi penuh dengan standar audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia berbasis International Standards on Auditing, di mana lingkup pekerjaan pada divisi ini mencakup seluruh tahapan proses audit eksternal, yaitu yang pertama, perencanaan audit atau audit planning, di mana saya melakukan dan menindakkan pemahaman atas entitas dan lingkungan klien, serta penilaian risiko audit atau risk assessment, dan juga penentuan tingkat materialitas serta penyusunan strategi dan program audit. Yang kedua, ada pelaksanaan lapangan atau field work, di mana saya melakukan uji pengendalian atau test of controls, prosedur substantif, yaitu vouching, tracing, serta konfirmasi eksternal. Lalu ada penyusunan kertas kerja pemeriksaan, work papers, serta stok opening atau kunjungan lokasi ke klien. Lalu yang terakhir ada penyelesaian dan pelaporan atau completion and reporting, di mana saya melakukan review KKP oleh manajer dan partner, evaluasi temuan dan jurnal koreksi, penerbitan laporan auditor independen atau LAI, serta manajemen letter, temuan dan rekomendasi. Pada pelaksanaan PKL, pertama, praktikan menyusun KKP berbasis Microsoft Excel mencakup cover sheet, lead schedule, supporting program, supporting schedule, dan audit program. Menggunakan formula Excel VLOOKUP, SUMIF, conditional formatting, Power Query, serta tick marks untuk mendokumentasi prosedur audit yang terstandarisasi. Yang kedua, praktikan melakukan vouching dan tracing, di mana vouching menguji asersi occurrence dengan menelusuri catatan akuntansi dari dokumen sumber. Melainkan tracing menguji asersi completeness sebaliknya, menggunakan worksheet, tracking Excel, dengan conditional formatting untuk highlight exception secara otomatis. Lalu yang ketiga, praktikan melakukan konfirmasi eksternal, di mana praktikan membantu mempersiapkan dan pengelolaan konfirmasi atas akun modal, kas dan setara kas, piutang, serta utang usaha klien. Dalam proses konfirmasi eksternal ini menghasilkan bukti audit dengan tingkat keandalan tertinggi sesuai dengan standar audit 505. Dan yang terakhir, praktikan melakukan observasi atau stock of name, di mana menyiapkan count sheet Excel, melakukan tes count di lokasi klien atau visit, lalu menginput dan menganalisis variance antara hasil fisik versus catatan sistem, serta mendokumentasikan kondisi persediaan rusak atau usang sesuai standar audit 501. Selanjutnya, analisis pekerjaan. Pada pembahasan ini, praktikan menganalisis secara mendalam keterkaitan antara setiap pekerjaan yang dilakukan pada divisi Audit and Assurance di KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan BDO Indonesia dengan teori-teori, konsep, standar, dan mata kuliah yang relevan dalam kurikulum program studi pendidikan akuntansi. Analisis ini sekaligus mengidentifikasi area di mana terdapat gap teori dan praktik yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Pada penyusunan KKP yang berkaitan dengan mata kuliah auditing atau pengauditan, di mana pengaplikasiannya sesuai dengan standar audit 230, yaitu dokumentasi audit, dan konsep sufficiency and appropriateness, bukti audit sesuai dengan standar audit 500, KKP nyata jauh lebih kompleks dengan struktur workbook Excel bertingkat. Lalu pada vouching dan tracing yang berkaitan dengan mata kuliah auditing atau pengauditan, di mana manifestasi langsung teori asersi manajemen sesuai standar audit 315, yaitu occurrence atau vouching, dan completeness atau tracing, itu dapat memperkuat profesionalitas skepticism dalam menilai otentisitas dokumen klien. Lalu pada konfirmasi eksternal yang berkaitan dengan mata kuliah auditing atau pengauditan,
di mana penerapan standar audit 505 yaitu konfirmasi pihak ketiga sebagai bukti tertinggi dalam hierarki keandalan, pengalaman menangani tingkat respon rendah dan exception dalam kondisi nyata. Lalu yang terakhir pada observasi atau stock of name yang berkaitan dengan mata kuliah akuntansi biaya, di mana penghubungan antara PSAK 14 yaitu pada metode FIFO atau weight average dengan standar audit 501 yaitu kehadiran fisik wajib. Audit bukan hanya sekedar menghitung kuantitas, tetapi mengevaluasi kondisi dan pengendalian internal. Pada proses masa kegiatan PKL berjalan sampai selesai, praktikan mengalami hambatan. Tetapi dengan hambatan, praktikan juga menemukan solusi beberapa untuk hambatan-hambatan yang praktikan temukan. Hambatan pertama yaitu kesenjangan teori dan praktik, di mana praktikan merasa penilaian resiko audit bersifat iteratif dan dinamis di lapangan, tidak linear seperti di kelas. Dengan itu, solusi yang praktikan temukan yaitu belajar proaktif dari KKP tahun sebelumnya, bertanya kepada auditor senior, dan memanfaatkan technical guidance BDO internasional. Lalu hambatan yang kedua yaitu penguasaan Excel tingkat lanjut, di mana praktikan agak minim dalam penggunaan Excel di KAP melampaui entry data pada formula VLOOKUP, SUMIF, pivot table, Power Query, cell linking antar worksheet. Dengan hambatan itu, praktikan menemukan solusi bahwa praktikan harus belajar mandiri via YouTube, mereplikasi lead schedule dengan data dummy, dan meminta penjelasan logika formula dari senior audit. Lalu hambatan yang ketiga yaitu tekanan waktu, di mana praktikan merasa PKL pada masa peak season ini yaitu harus sangat amat multitasking dari klien yang berbeda dengan tanggal tenggat yang berbeda dan singkat. Dengan itu, praktikan menemukan solusi menjalani to-do list harian berdasarkan urgensi, komunikasi transparan ke senior auditor, dan menghindari perfeksionisme yang tidak produktif. Hambatan yang keempat yaitu kerahasiaan informasi klien, di mana praktikan merasa akses menuju klien itu sangat terbatas karena job title praktikan sebagai internship. Akses dibatasi sesuai prinsip need to know, di mana menyulitkan praktikan dalam gambaran utuh atas konteks transaksi. Dengan itu, solusinya praktikan memahami rasionalitas etis kebijakan kerja pada KAP ini, secara proaktif berdiskusi dengan audit senior untuk memperoleh konteks yang diperlukan. Lalu hambatan yang terakhir yaitu adaptasi komunikasi profesional, di mana praktikan merasa kurang dalam terminologi teknis audit, etika email formal, serta interaksi dengan staf klien dan hierarki KAP. Dengan itu, solusinya praktikan mengamati dan meniru cara komunikasi senior-senior audit di KAP tersebut, lalu praktikan meminta feedback aktif dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Baik, pada pemaparan yang sudah saya paparkan itu, praktikan memberikan kesimpulan dalam program pelaksanaan praktik kerja lapangan yang praktikan lakukan selama 4 bulan terakhir ke belakang. Pada pelaksanaan praktik kerja lapangan di KP Tanubrata Sutnanto Fahmi Bambang dan rekan BDO Indonesia memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi praktikan dalam memahami proses audit eksternal secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan audit. Melalui keterlibatan langsung dalam penyusunan kertas kerja pemeriksaan, pengujian substantif, dan analisis berbagai akun laporan keuangan, praktikan memperoleh peningkatan kompetensi teknis audit serta kemampuan penggunaan Microsoft Excel sebagai alat bantu utama dalam pekerjaan audit. Praktik kerja lapangan juga memungkinkan praktikan mengaplikasikan teori yang dipelajari selama perkuliahan, seperti asersi audit dan pengendalian internal, ke dalam praktik kerja nyata di lingkungan kantor akuntan publik. Selain itu, praktikan memperoleh pembelajaran mengenai pentingnya manajemen waktu, komunikasi profesional, kerjasama tim, dan kemampuan beradaptasi terhadap tekanan pekerjaan selama musim peak season. Secara keseluruhan, kegiatan PKL ini berhasil meningkatkan kompetensi teknis dan profesional praktikan
serta menjadi bekal yang berharga untuk memasuki dunia kerja di bidang akuntan publik. Lalu, praktikan juga menyiapkan saran dan rekomendasi untuk ketiga pihak. Yang pertama, pihak mahasiswa, yaitu perdalam lagi pemahaman auditing, akuntansi keuangan, dan analisis laporan keuangan sebelum mahasiswa melakukan praktik kerja lapangan. Lalu ada kuasai Excel tingkat lanjut seperti formula VLOOKUP, pivot table, Power Query sebagai bekal kerja pada masa praktik kerja lapangan. Dan juga ada aktif dan proaktif, yaitu memanfaatkan setiap kesempatan belajar dari auditor senior pada saat masa praktik kerja lapangan. Serta bangun profesional mindset sejak dini. Harus selalu disiplin dalam ketelitian dan etika kerja. Lalu untuk pihak kedua yaitu program studi. Yang pertama, integrasikan pelatihan Excel tingkat lanjut dalam kurikulum mata kuliah auditing. Lalu ada kembangkan pembelajaran berbasis simulasi kasus audit nyata, yaitu KKP lengkap, mulai dari lead schedule sampai audit program. Yang ketiga, tambahkan modul soft skill, yaitu seperti komunikasi profesional dan manajemen waktu, serta formalisasi MOU dengan KAP untuk program PKL, kuliah tamu, dan riset bersama. Lalu untuk pihak yang terakhir, yaitu pihak ketiga, KAP atau perusahaan. Yang pertama, kembangkan program onboarding terstruktur minimal 1 minggu sebelum intern terlibat engagement aktif. Yang kedua, buat modul e-learning khusus intern untuk tutorial Excel audit dan studi kasus audit nyata. Yang ketiga, perluas exposure intern ke minimal 2-3 engagement berbeda selama periode PKL. Lalu yang terakhir, pertahankan dan perkuat kemitraan strategis dengan universitas. Berikut praktikan juga melampirkan dokumentasi pada saat praktikan melakukan praktik kerja lapangan di KP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan PD Indonesia, cabang Jakarta Timur. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi seluruh pihak yang hadir dan mendengarkan. Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih.